Saya kalau saya melihat beliau begitu, wajah agak merah, matanya apa, nggak berani bantah saya. Anak saya nangis apa, itu. Ayo guys, atas piye? Parah nih dong nih. Turun kita dari mobil. Saya gandeng nyabrang. Ini masuk gangnya dia salah. Ini, jadi bukan lewat ini loh. Jadi kita lewat gundukan tanah yang sampai gocekan apa? Ya saya ikuti. Jalan di depan. Iki sing nangis. Iki sing jaluk tolong. Ayo duduk lagi. Tahun jauh maaf, kuburan Indonesia. Iki nangis. Iki nangis dikebuki oleh Allah. Malaikat. Syahadat untuk orang Islam. Benar dikebuki. Terbongkar sudah, saudara-saudaraku. Makanya kami sering mengatakan mencari kabib yang baik itu sangat sulit. Mayoritas rata-rata ya mereka kalau tidak mengunggulkan golongannya ya ndawir, ya ngibul, wah ngeri lah. Seabrek kasus-kasus yang dilakukan mereka. Dan akhirnya kita semua sudah menyaksikan cuplikan video seorang kabib yang terkenal kalem, tidak usah kami sebutkan namanya. Insya Allah teman-teman semua sudah paham lah siapa sosok kabib yang barusan kita lihat. Ini kan terkenal kalem, ya kan? Itu pun sama dengan golongan yang lain, yaitu masuknya itu ya double gitu loh, dobos gitu loh. Kenapa begitu? Ya masa mayat non muslim diislamkan gitu. Ini kan aduh, kesesatan keyakinan pengislaman mayat non muslim. Ini antara kebodohan, penipuan, dan penyalahgunaan dalil. Ya intinya mereka selalu mengunggulkan golongan mereka, ya kan? Ini kabib yang terkenal kalem, ya kan? Faktanya ya seperti itu, sama. Terus ya itu, ya mungkin karena satu genetika, satu umbah, yakni cucunya Ubed, ya jadinya seperti itu. Ini sebenarnya bagi orang yang kritis tidak mengagetkan, hal yang lumrah gitu loh. Kacang orang ninggal lanjaran, ya siapa itu? Nah, jadi menelanjangi kebohongan intelektual di tengah gemerlapnya dunia yang dipenuhi klaim-klaim spiritual palsu, muncul sebuah keyakinan absurd, tidak berdasar dan penuh manipulasi, bahwa orang mati yang hidupnya dalam kekufuran bisa diislamkan setelah terkubur dalam tanah. Ini bukan hanya kebodohan yang memalukan, tapi juga penistaan terhadap syariat Islam yang sudah final. Bagi yang masih percaya pada omong-omong kosong seperti ini, bersiaplah dikritik habis-habisan, karena ini bukan sekedar perbedaan pendapat, melainkan penyimpangan akidah yang sangat berbahaya. Jadi jelas saudara-saudaraku, cerita-cerita khurafat halu yang dibangun mereka untuk mengunggulkan golongan mereka saja, ini tersistem, terskema dengan baik gitu loh. Ya maunya mereka mengunggulkan golongan mereka, intinya seperti itu. Kabib mengunggulkan kabib. Ini bukan hal yang baru, ini bukan hal yang mengagetkan. Berarti apa? Ada by design yang memang mereka lakukan. Orang yang meyakini
Contoh dalam cuplikan video di atas, mayat non-muslim bisa diislamkan. Seolah-olah berpikir kuburan adalah mesin ajaib yang bisa mengubah status agama seseorang. Allah tidak adil sehingga memberi kesempatan hidup kedua bagi orang kafir untuk masuk Islam. Sementara Muslim sejati berjuang hidup-hidup untuk iman. Malaikat pencabut nyawa dan mungkar nakir dianggap bodoh kalau gitu. Karena ternyata proses keimanan bisa diutak-utik setelah kematian. Ini bukan logika, ini hayalan orang yang otaknya digerogoti tahayul. Antara kebohongan dan kedunguan. Para pengusung khurafat ini biasanya mengutip dalil sepotong-sepotong seperti doa seorang muslim untuk saudaranya, hadis riwayat Imam Muslim, tapi lupa bahwa ini untuk muslim, bukan untuk mayit kafir. Menganggap rahmat Allah tak terbatas, seolah-olah Allah melanggar sendiri firman-Nya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. Mereka bukan pahlawan spiritual, mereka penjual ilusi. Ulama Aswaja tidak pernah mengajarkan pengislaman mayit. Jika ada yang mengaku kafir tapi ajarkan ini, dia bukan ulama tapi ya dajjal kecil. Kok bisa didoakan? Doa untuk hidayah hanya berlaku bagi yang hidup. Quran surah Ibrahim ayat 5. Dan Nabi SAW dilarang mendoakan Abu Thalib yang mati dalam kekufuran. Hadis riwayat Sahih Bukhari 3884. Jika masih nekat percaya mayit bisa didoakan masuk Islam, berarti lebih sok tahu dari Nabi sendiri berarti kan itu. Tapi kasihan, mereka belum kenal Islam. Allah Maha Adil. Setiap manusia sudah diberi ujian dan petunjuk. Quran surah. Jika alasannya kasihan, berarti meragukan keadilan Allah. Naudzubillah min dzalik kalau begitu. Ini bukan ijtihad tapi kedunguan yang dibungkus spiritualitas palsu. Jika mayit bisa diislamkan, untuk apa dakwah? Untuk apa hisab di akhirat? Jika orang kafir bisa dibeli surga dengan ritual sesat, lalu apa arti jihad dan pengorbanan para syuhada? Keyakinan ini bukan hanya salah, ia menghina Islam. Jangan jadi korban penipuan spiritual bagi yang masih mempertahankan khurafat ini. Ya bertaubatlah, karena ini menyangkut akidah, bukan sekedar fikih. Jangan jadi pengekor buta pada cucu Nabi gadungan atau tokoh spiritual abal-abal. Pelajari Islam dengan benar, bukan berdasarkan mimpi, bisikan jin atau hawa nafsu. Allah sudah jelas aturannya, manusia hanya bisa mengajak yang hidup, bukan mempermainkan yang mati. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Tidak ada kompromi untuk kebatilan.